Nama saya Adi Cipto. Saya salah satu penulis genre karya novel karya pria Fantasi Timur yang saat itu bergabung tepat bulan tahun 2020 hingga sekarang. Karya yang saat ini masih ongoing, maksudnya masih terus berlanjut itu tinggal satu, yaitu Satya Tempat Nirwana. Ini banyak saya baca komentar tentang para pembaca-pembaca ini yang takut mau baca novel fantasi gitu. Katanya serem lah atau takut lah terlalu kejam lah. Kalau menurut saya wajar. Masalahnya kan untuk karya fantasi, Churchill atau apapun itu kan kultivator. Itu kan arahnya untuk nah, kebanyakan ceritanya cerita kekerasan, perkelahian, pembunuhan. Jadi wajar kalau menurut saya. Jadi kalau nggak kenal ya apa ya? Kalau nggak belum tahu sih emang takut. Awal mula saya jadi autor di novel itu nulis itu sebenarnya karena terinspirasi. Terinspirasi karena pada awalnya itu ada promosi lewat Facebook sebuah novel, jadi saya membaca tertarik, akhirnya saya download aplikasinya dan lanjut. Semakin lama semakin tertarik, akhirnya saya nulis bikin sendiri. Saat itu saya belum tahu kalau ternyata nulis itu dapat penghasilan juga. Yang penting nulis dan nulis itu aja. Nah, maksudnya mencurahkan semua imajinasi dalam tulisan. Dan ya karya pertama saat itu masih belum sempurna sih, PUBI-nya aja masih berantakan, amburadul, banyak cacian, banyak hinaan. Tapi ya nggak apa-apa lah, lama kelamaan juga akhirnya bisa dikerjakan penuh kesabaran. Kalau untuk cerita Fantasi Timur, saya menggambarkan dunia itu sejak apa maksudnya dari zaman mengambil dari zaman dinasti. Walaupun berbeda dengan yang apa yang ada di dunia tersebut, soalnya kan ini kan cuma dunia imajinasi. Tapi saya tidak membuang adat, budaya serta agama mereka. Saya tetap menyatukan. Kemudian sebelum saya membuat dunia itu, biasanya saya membaca dulu sih, membaca novel-novel di berbagai, maksudnya berbagai author di situ ya, di novel tun kan banyak itu karya-karya dari fantasi barat, fantasi timur. Jadi saya baca dulu di situ untuk dapat wawasan baru atau cerita baru. Soalnya nulis itu kan nggak mudah ya. Nah, sulit-sulit gimana itu. Kadang dapat jalan buntu. Untuk bab pertama, kalau menurut saya yang paling bagus itu menceritakan tentang awal kisah yang lebih lebih membuat pembaca penasaran lah. Seperti cerita si A ini lagi ngapain, terus akhirnya berhasil tapi dianya mati. Akhirnya disanjung lah sama semua rakyat. Tapi ujung-ujungnya berinkarnasi lagi dari awal. Kalau untuk karakter protagonisnya yang biasanya sih saya lebih suka yang bersikap dingin, memiliki bakat, dan memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh semua orang. Biasanya kan para pembaca itu suka banget kalau lihat protagonisnya itu kayak gimana ya, kayak nggak banyak bicara langsung main gini, main itu, apalagi tambah kuat gitu. Banyak kan begitu. Kalau untuk menggambarkan anunya itu kayaknya saya lebih suka yang lebih sederhana, memiliki latar belakang yang biasa-biasa saja, bukan dari kalangan bangsawan atau apalah gitu. Yang jelas dari kalangan kalangan biasa pada akhirnya nanti ya jadi terkenal, jadi seperti maksud seperti jadi apa ya pahlawan lah. Itu kalau menurut saya. Jadi banyak membaca yang penasaran kan kalau penulis yang hebat, urusan itu, namun kesulitan dalam urusan apa ya, urusan urusan asmara lah. Itu kayaknya saya lebih suka yang bikin kayak 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 apa sih biasanya sih kalau menurut saya kayak nggak tahu lah, kayak bodoh gitu. Jadi kan itu kan semakin membuat para pembaca itu kayak gemes lah, kayak kayak apa gitu.
Makanya saya lebih suka bikin begituan. Sebenarnya untuk para pembaca-pembaca ini kalau membaca secara pelan, pasti nantinya mereka akan paham. Dan yang intinya sih saya tetap tidak membuang apa ya. Kan saya kan nulisnya itu nulis fantasi timur yang tidak menyimpang dari adat mereka, walaupun katanya ceritanya sedikit berbeda dan dunianya juga berbeda, nggak sama kayak kayak dunia nyata. Sebenarnya saya ini kan baru belajar juga, bukan dibilang senior saya. Saya ini masih tahap baru lah, kan baru dua tiga tahunan bergabung jadi autor, nulis. Jadi ya banyak kesalahan juga. Jadi saya nggak mau bilang saya ini senior atau yang lebih berpengalaman atau lebih hebat lah enggak. Masih banyak yang lebih senior dari saya. Terus saya cuma ini mau memberi saran untuk para penulis baru atau pemula. Jika kalian nulis karya-karya fantasi timun atau cersil atau kultivasi lainnya itu ya gimana ya, awal-awal itu memang kayaknya seperti nggak mood biasanya karena seperti pembaca atau kurang minat itu kan biasanya karena kurang promosi atau gimana. Itu sebenarnya yang harus dilakukan adalah rajin-rajin promosi ke media sosial, ke tempat-tempat komentar lainnya di grup-grup. Dan juga tidak mudah untuk bisa jadi autor berpenghasilan besar kayak autor-autor senior sebelumnya, sebelum saya maksudnya, bukan saya. Karena semuanya harus berjuang lagi dari nol, dari pertama. Baru bisa apa ya, bisa menuai hasil. Jadi intinya itu akan banyak cobaan sih menurut saya. Saya aja awal-awal nulis saja dulu banyak cacian, yang dibully, yang katanya saya itu lagi kejiplak atau ambil karya orang lain. Sampai-sampai saya ngubungin autor yang katanya novelnya itu mirip. Karena semua itu akhirnya saya rencana maksudnya rencana mau berhenti, udah down, udah drop, udah maksudnya patah semangat. Tapi ya para rider nyemangatin, suruh lanjut, akhirnya lanjut. Kalau apa namanya ini? Kalau untuk mana sih tadi? Kalau untuk cerita fantasi timur itu kalau untuk digabungkan dengan fantasi, maksudnya untuk karya-karya budaya lokal itu kayaknya bisa, cuma menurut saya sih sulit karena adat budaya mereka dengan budaya lokal itu beda. Walaupun sama-sama tapi tetap beda. Dan kebanyakan para para pecinta novel fantasi, cersil itu kebanyakan larinya itu ke ini malah. Maksudnya ya ke tempat yang biasa saya tulis ini. Jadi untuk anu sendiri untuk Indonesia sendiri kayaknya gimana kok banyak banyak yang nggak tertarik. Tapi saya rencana mau coba sih mau bikin juga. Jadi kalau ada nanti ada author baru yang mau coba coba aja. Coba siapa tahu nanti bisa juga kayak legenda pedang api itu kan juga cerita Jawa. Karyanya siapa itu dulu yang dapat juara tiga dulu itu di lomba. Intinya jangan patah semangat aja. Walaupun ada cacian, katanya Raider gimana? Makin tinggi ujung pohonnya ya makin kencang di atas anginnya. Itu katanya kayaknya. Terus saya itu lebih suka nulis ke fantasi timur itu karena apa ya? Karena mereka itu adat budaya mereka itu kental.
Sampai saya juga banyak teman-teman yang dari sana, termasuk itu bos saya ini. Ras Timur, cuma nggak ngerti bahasa Timur. Iya kan bener Bang. Jadi karena adat mereka dan budaya mereka sangat kental, maksudnya masih bertahan, makanya saya suka cara di sana. Nanti masih mau coba sih terjun ke karya lokal sendiri. Untuk novel tune, ya saya berharap ke depannya sih ini ya, maksudnya memberikan penyemangat untuk para author-author baru. Saya juga mau bilang gini, para author baru itu kebanyakan itu yang dikeluhkan adalah penghasilan. Memang kalau author baru kan penghasilannya sedikit, nggak kayak author-author senior yang sudah memiliki rencana kayak kayak Diamond, Superstar. Jadi kan maksudnya minimal penarikan kan sebatas 1.400.000. Itu kalau untuk pemula-pemula sih kayaknya berat. Jadi kalau bisa untuk author-author baru supaya lebih semangat lagi itu paling nggak minimalkan lagi lah dari situ supaya bisa narik, tidak menunggu sampai berbulan-bulan baru bisa narik. Kasihan. Jadi kayaknya itu yang bisa bikin semangat author-author pemula, author baru yang pendapatan minim. Itu yang saya itu harapan saya. Kalau untuk sisanya is oke, saya maksudnya baik enak lah, banyak-banyak event kan, maksudnya kan masih ada event-event lain yang maka juga saya sih setuju. Udah itu aja. Kalau ada pertanyaan lain ya silakan, Mbak. Oke, makasih Kak.